Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Rosyah Merinda dengan NIM 942025086 dari 1 TB4. Di sini saya ingin menjelaskan soal-soal remedial UAS agama. Yang pertama, soalnya Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran bayina dafatai al-mushaf fa yantik wa innama yatakalamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan berikut. Jawabannya, pembacaan seperti itu maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografi, sosial, budaya, dan spirit Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi cara pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial, budaya, dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirnya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seorang akan terbiasa bergelut dengan kajian-kajian teologis, akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Pembaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal, Al-Quran bayina dafatai al-mushaf la yanti wa innama yatakalamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak dapat berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah pembacanya. Soal yang kedua, pribumisasi Islam diantaranya mengambil seni vokal yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Jawabannya, dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya tradisi keselamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia oleh para wali. Momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan di dunia. Tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan pribumisasi Islam adalah psikologis indigeno yang mengembangkan spiritualitas keagamaan berkat dari akar kearifan lokal. Kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam sebagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi di spiritual tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat dan beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Soal yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui tentang Syiah, Ahmadiyah, JIL, dan apa yang menyebabkan 3 aliran itu dilarang di Indonesia? Jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar,
manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan Muslim. Namun, pada periode terakhir ini, NU memiliki banyak sekolah dan cendekiawan Muslim, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial. Sedang Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah yang ditolak oleh Profesor Dr. Amin Rais ketika menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran humus zakat 20% dari Islam Syiah maupun dasar-dasar pemikiran bisa digali dari Al-Quran. Selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan menolak Islam liberal, terutama JIL, Jaringan Islam Liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW muncul nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad, yaitu dari Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius Muslimin Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup atau nabi terakhir. Demikian juga JIL dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah salah satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya JIL adalah antara lain memperbolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki muslim. Pria muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sangat ketat. Soal yang keempat, apakah yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan dua mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya, perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yakni ketika para sahabat yang menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad SAW, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor, baik masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat keakrabannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansor pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mendeklarasikan Abu Bakar As-Siddiq, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansor, keluarga Nabi Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Syarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri karena mereka maksum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Ali lah yang pantas menjadi khalifah pertama. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dilopori oleh kaum Muhajirin dan Ansor, yaitu mazhab keluarga Nabi yang dan mazhab
Keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Soal yang kelima, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jawabannya, prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut digunakan untuk perdagangan dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya, atau dengan alat sekecil-kecilnya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros. Dalam pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tidak dapat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Soal nomor 6, bagaimana Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah siyasah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siyasah di Dusturiyah, siyasah dauliyah, dan siyasah maliyah. Jawabannya, bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut siyasah merupakan bagian internal tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah, atau disebut fikih politik. Siyasah di Dusturiyah, hukum internasional, siyasah dauliyah, dan hukum ayat berikut. Quran Surat An-Nisa dan Quran Al-Munafikun dan At-Takasur, dan juga At-Taubah. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat Al-Baqarah. Bagaimana pendapatmu? Lakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Siyasah Dusturiyah, hukumnya tata negara. Materi yang dikaji tentang cara, metode, suksesi kepemimpinan, kriteria seseorang memimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lain. Siyasah dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Siyasah maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Konteks yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikutnya, Anda dapat membaca lebih serius referensi fikih siyasah. Soal yang ketujuh, apa tujuan pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Jawabannya, coba cermatilah teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai khalifah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada
Allah. Dan sebagai khalifah, ia harus membangun peradaban dan maju di bumi. Modal dasar ilmu manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun atas dasar kebodohan. Itu sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya setiap bagi muslim. Soal yang ke-8, perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan ke timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama, jawabannya, peradaban keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses-proses pengkajian dan mengembangkan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Hatam, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Qitni, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. 238 Ibnu Sina dan Auguste Comte. Sumber dari smartdenWordPress.com. Dan yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat, pengaruh utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ketenangan, dan kondusivitas dalam kedamaian, salamah keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi rasa aman, dan amanah, rasa tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya, ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan, dan kebaikan. Soal yang ke-9, bagaimana telah diketahui orang-orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sophia atau Sophitis 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi. Kemudian diteruskan oleh Plato, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus sehingga munculnya Al-Kindi pada tahun 1801 Masehi. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi? Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Jawabannya, bagaimana telah kita ketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat orang-orang Sophia dan Sophitis 500 hingga 400 sebelum Masehi adalah Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi, kemudian diteruskan oleh Plato 457 hingga 427 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga banyaknya munculnya Al-Kindi pada tahun 801
Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari Alkitab Filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Al-Harun ar-Rasyid. Pada zaman Abbasiyah, Al-Kindi diperintahkan untuk menjalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Khairuddin 2008 secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu kalimatun sawa. Soal yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirat? Jelaskan apa itu Alul Sufah. Jawabannya, sumber teologis utama masjid adalah Quran Surat At-Taubah. Coba Anda baca terjemahan dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan kedua ayat di atas adalah dua tipe masjid. Pertama, Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah, tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan, dan kedua Masjid Dira, tujuannya untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberikan makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintahkan oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu mereka. Itulah ahli sufah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.